Ada teman-teman artis yang udah datang jenguk? Belum ada. Mungkin nanti kalau udah lihat podcast, insya Allah. Jangan nangis. Biar aja, Mbak. Jangan. Insya Allah. Aku nggak pernah pikirin. Iya. Nggak pernah pikirin itu. Siapa sangka sosok aktor komedian Fahmi Bo yang dulu selalu bikin penonton tertawa kini tengah berjuang melawan kondisi tubuh yang kian melemah. Ia hanya bisa terbaring, bahkan untuk sekedar duduk pun sulit dilakukan. Namun di tengah penderitaannya, hadir sosok sahabat yang tulus memberi bantuan, yaitu Melanie Ricardo. Tapi ternyata, Melanie mungkin cuma satu-satunya teman artis yang datang menjenguk dan memberi bantuan. Melanie sampai gak habis pikir, kemana teman-teman artis lainnya? Seperti apa kondisi terkini Fahmi Bo? Dan siapa yang merawatnya di sebuah kontrakan satu petak itu? Fahmi Bo kini harus menghadapi kompilasi penyakit serius, mulai dari diabetes, asam urat, sampai pengeroposan tulang membuat tubuhnya benar-benar lumpuh tak berdaya. Fahmi sudah mengalami keterpurukan itu sejak tahun 2023, namun kini kondisinya belum juga membaik. Malah, ia makin terpuruk dengan keadaannya. Penyakit itu diabetes terus ada pengapuran tulang, pengkoroposan tulang, asam urat. Nah itu tuh saya udah 2 tahun yang lalu udah bisa di jalannya pakai tongkat, tapi sering jatuh. Nah kayak itu udah ada jalan lagi. Harus kalau kamar mandi harus dituntun. Nah harus dituntun udah nggak bisa juga merangkak kamar mandi. Kan untuk pasangan di sana kamar mandinya di luar. Nah merangkak terus kesini pindah ke sini merangkak cuma beberapa minggu gitu, seminggu merangkak sudah nggak bisa merangkak lagi. Kami terus bawa ke rumah sakit harapan kita 9 hari, terus di rumah sakit kami 9 hari juga. Dengan suara lirih, Fahmi mengungkap bahwa ia sudah tidak bisa berdiri. Untuk duduk saja, punggungnya harus dipegang agar tidak jatuh. Bahkan, ia sudah lebih dari 3 minggu tidak menyentuh nasi sama sekali. Kondisinya membuat publik terhenyak melihat perbedaan drastis sosok Fahmi dulu dan sekarang. Kamu udah gak bisa berdiri. Duduk bisa nggak bang? Duduk harus dibantu. Harus dibantu. Harus dipegangin belakangnya. Kalau nggak jatuh. Untuk udah nggak makan berapa lama Pak? 3 minggu. Tidak makan nasi? Nggak makan apa-apa. Infus tuh. Bau makanannya enak. Karena Buah baru yang mungkin masih bisa masak. Buah? Buah masih bisa masak, buah laut masih. Yang bisa masak tuh kayak buah sumsum. Masih bisa masak. Buah nasi nggak buat. Di tengah sakit yang terus menggerogoti, Fahmi hanya bisa mengandalkan live TikTok untuk bertahan hidup. Penghasilannya tidak menentu. Terkadang ia hanya mendapatkan Rp100.000 yang hanya cukup untuk membeli makanan sehari-hari. Bila rezekinya lebih, ia sisihkan untuk menabung membayar kontrakan. Buat bang. Ya live TikTok. Live TikTok. Ya tapi udah berapa kali ini udah kuat. Live TikTok. Berapa sekali dapat TikTok bang? Live. Ya nggak bisa dipastiin. Paling kecil. Paling kecil 100.000. 100.000 buat apa biasanya?
Pakai buat buat apa? beli makan Berdua. dulu ya, masih bisa makan karena untuk kan listrik sama laundry ya dicukup-cukupin. Kalau lebih dari 100.000 dapatnya kumpulin buat bayar kontrakan, kumpulin ya itu aja harapan saya itu dari daerah sekitar. Harapan datang ketika Melanie Ricardo menempati janjinya. Dengan penuh empati, Melanie datang menjenguk Fahmi. Ia bahkan langsung membantu membayarkan kontrakan Fahmi yang menjadi beban terberat setiap bulan. Aku tuh hari ini datang karena kan kondisi beliau lihat di TikTok ya, pucat sekali, terus tatapan matanya tuh ya namanya orang sakit kayak kosong gitu. Dan di podcast pertama aku sowan sama abang, aku tuh ya kesebut dan janji, karena aku bilang aku mau bayarin kontrakan ke kosannya abang yang di tempat lama tuh setahun. Itu kan abang akhirnya pindah ke sini. Itu baru terbayar 3 bulan kalau nggak salah. Sebenarnya masih ada 9 bulan. Cuma ya di hatiku tuh tetap mendoakan abang dikasih umur panjang sama Tuhan, dikasih sehat, diangkat penyakitnya. Namun karena aku udah nyebut, dan waktu itu kan nyebutnya juga kebetulan sambil kita lagi ngobrol di podcast, ya aku menyelesaikan hari ini gitu. Apa yang aku janjikan ke abang, sisanya walaupun kasih 9 bulan ke depan, ya aku kasih aja ke abang supaya, karena kan beliau sekarang udah benar-benar nggak bisa bangun. Jadi mohon maaf ya, pipis dan buang air besar semua udah di tempat tidur. Jadi kayaknya yang paling mahal itu adalah diaper-diapernya gitu. Jadi apakah mau buat nanti kontrakan atau bagaimana, yang penting janji sama beliau udah dilaksanakan. Baca ya. Kan kemarin waktu kakak datang pertama ketemu. Kehadiran Melanie membuat Fahmi terisak. Ia mengaku sangat terharu karena selain Melanie, hampir tak ada rekan artis lain yang datang menjenguk. Tapi, meski banyak teman artis yang tidak hadir, Fahmi tidak menyimpan dendam. Ia justru memaklumi, mungkin mereka sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Pernyataan Fahmi itu bikin publik terhenyuh. Di tengah kondisinya yang kritis, ia masih bisa berpikir positif bahwa teman-teman artis sedang sibuk. Ada teman-teman artis yang udah datang jenguk? Belum ada. Mungkin nanti kalau udah lihat podcast, insya Allah. Jangan nangis. Biar aja Mbak, Jangan. Insya Allah. aku nggak pernah pikirin, Iya. nggak pernah pikirin Iya. itu, Nggak boleh, jangan nangis. nggak pernah. Biar aja, mungkin mereka sibuk, Iya, mungkin sibuk. tapi aku nggak pernah mikirin. Semangat. Itu anak-anak nungguin ayahnya. Semangat, jangan nangis. Semangat. Banyak orang yang sayang sama Bang Fahmi. Aku tiap lihat live-nya, Bang Fahmi didoain panjang umur. Banyak yang sayang sama abang. Dan insya Allah penyakit ini menggugurkan banyak dosa-dosa kita ya Bang ya. Amin. Gak ada manusia yang sempurna. Semua kita pasti pernah bikin salah dan banyak dosa Bang. Untungnya, kini Fahmi tidak sepenuhnya sendirian. Keluarganya kembali hadir untuk mendampingi. Bahkan mantan istrinya pun ikut membantu merawat. Di tengah kondisi yang penuh keterbatasan, dukungan keluarga menjadi cahaya harapan yang membuat Fahmi masih bisa bertahan. Nah kalau ini sih kondisinya memang udah memprihatinkan ya. Udah gak nafsu makan. Terus untuk live TikTok juga kayaknya kadang-kadang karena pompa jantungnya kemarin bermasalah, jadi kayak ngep gitu loh. Jadi dia pakai oksigen gitu. Ya tetaplah di dalam Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau angkat kesembuhannya, nggak ada yang bisa bilang enggak gitu. Namun yang aku senangin adalah sekarang keluarga beliau udah berkumpul, urus beliau, kotorannya semua kan udah nggak bisa bersih. Sekarang istri beliau, mantan istri dan anak-anak. Artinya dibalik hal-hal yang penuh tantangan, Tuhan kasih penghiburan buat Bang Fahmi Bo. Ya, semoga Bang Fahmi Bo diberikan penghiburan, diangkat penyakitnya karena udah lama beliau terkapar terus, bosan, sedih, udah campur semua dan lelah gitu. Ya teman-teman, boleh kita mendoakan buat kesehatan Bang Fahmi Bo ya. Melanie Ricardo membuktikan bahwa persahabatan sejati tak mengenal pamrih. Sementara Fahmi Bo, meski dalam kondisi mengenaskan, masih berusaha tegar dan bersyukur dengan apa yang ia miliki.
Sebuah kisah yang membuka mata kita tentang arti peduli, syukur, dan kesetiaan. Kita doakan saja semoga Fahmi Bo selalu diberi kekuatan dan kesembuhan. Dan semoga apa yang dilakukan Melanie Ricardo bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peka terhadap sesama. Karena sedikit kebaikan bisa berarti begitu besar bagi orang lain. Bagaimana menurut kamu? Mengapa teman-teman artis selain Melanie belum ada yang menjenguk dan membantu Fahmi Bo? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.